Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari teks anekdot, yakni teks hikayat. Materi kelas 10 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pengertian dari teks hikayat. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Ya, namun sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, kita masuk pada pembahasan materi. Apa itu teks hikayat? Ada yang tahu apa itu teks hikayat? Mungkin materi ini di jenjang sebelumnya pernah kalian dapatkan. Jika belum, silakan disimak dengan baik ya. Namun jika sudah, silakan disimak juga dengan baik agar ingatan teringat kembali. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita masuk di bagian apersepsi. Nah, di bagian ini kita akan membangun pola pemahaman tentang teks hikayat dengan cara menyimak video yang sudah disiapkan. Yuk kita simak video berikut. Pernahkah kalian mendengar cerita Abu Nawas? Cerita Abu Nawas merupakan satu di antara bentuk karya sastra berupa hikayat. Hikayat merupakan satu di antara jenis cerita rakyat yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Pada bab ini, kalian akan mempelajari teks sastra berupa hikayat. Hikayat sebenarnya masih tergolong kesusastraan lama atau prosa lama, seperti halnya cerita rakyat atau sastra daerah. Pada mulanya, hikayat berupa cerita lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Hikayat merupakan gambaran keadaan masyarakat lama yang masih berpola pikir sederhana dan sangat dikuasai kepercayaan gaib dan kesaktian. Disebut hikayat karena bahasa yang digunakan merupakan bahasa Melayu, beredar dan berkembang di daerah yang berbahasa Melayu. Hikayat merupakan satu di antara jenis cerita yang berkembang di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara yang masih serumpun dengan Indonesia pun seperti Filipina, Thailand, Brunei, dan Malaysia juga memiliki jenis cerita ini. Seperti cerita rakyat lainnya, hikayat memiliki banyak nilai-nilai kehidupan. Ya, baik. Setelah menyimak video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian teks hikayat adalah satu di antara jenis cerita rakyat yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Saya ulangi lagi ya. Pengertian dari teks hikayat yaitu satu di antara jenis cerita rakyat yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Ya, jadi teks hikayat ini bagian dari cerita rakyat. Ya, apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat. Itu cerita rakyat. Ya, kalau contohnya bisa Danau Toba, Timun Mas, dan lain sebagainya. Itu cerita rakyat. Kemudian yang menonjolkan unsur penceritaan. Apa sih unsur penceritaan itu? Ya, yang kita pahami ada dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur yang ada di dalam cerita maupun yang di luar cerita. Kemudian berciri kemustahilan. Ya, berarti di dalam teks hikayat ini ada kemustahilan yang dimunculkan. Nah, ini sebagai bentuk
karakteristiknya, ciri-ciri dari teks hikayat. Diingat-ingat ya, ini merupakan ciri-ciri dari teks hikayat. Ada kemustahilan yang dimunculkan. Apa itu kemustahilan? Kemustahilan adalah hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Ya, berarti dalam cerita itu ada hal-hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Misalnya, ya, hikayat rakyat seperti cerita Timun Mas, ya mustahil seorang anak terlahir di dalam timun mas. Itu kan bagian dari kemustahilan. Kemudian pada hikayat Bayan Budiman ada kemustahilan yang terjadi, yaitu meminta nasihat pada burung tiung dan bayan. Nah, itu kan bentuk dari kemustahilan. Kemudian burung bayan dapat berpikir dan melakukan sesuatu agar tidak dibunuh. Nah, itu kan merupakan kemustahilan. Oke ya. Kemudian dan kesaktian. Nah, kesaktian berarti adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Nah, misalnya pada hikayat Bayan Budiman, burung bayan dapat menyadarkan Bibi Zainab. Nah, itu kan merupakan kesaktian. Kemudian hati kera dapat menyembuhkan luka. Nah, itu kan merupakan juga kesaktian. Ya, intinya dalam teks hikayat ini termasuk cerita rakyat yang menonjolkan unsur penceritaan, bercirikan kemustahilan dan kesaktian. Sampai sini paham ya? Baik. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita temukan kata kunci yang nantinya bisa memudahkan kalian dalam memahami teks hikayat. Nah, di sini sudah saya berikan warna yang berbeda, ada warna putih, orange, hijau, dan kuning. Ya, untuk warna yang pertama, ini termasuk kata kunci yang pertama, yaitu cerita rakyat. Ya, jadi nanti kalau kalian dengar apa itu teks hikayat, langsung kalian teringat dengan itu termasuk bagian dari atau satu di antara jenis cerita rakyat. Ya, kemudian yang kedua yaitu penceritaan yang menonjolkan unsur penceritaan. Berarti dalam teks hikayat ada unsur penceritaan, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Kemudian kemustahilan, ya, ada hal-hal yang tidak masuk akal. Kemudian kesaktian, yaitu sebuah kekuatan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita teks hikayat. Ya, itu ada 4 ya. Saya ulangi, cerita rakyat, penceritaan, kemustahilan, dan kesaktian. Ya, jadi nanti kalau kalian memahami 4 ini, ya, silakan nanti dikembangkan sendiri bagaimana pengertian dari teks hikayat. Baik, sampai sini jelas ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh dari teks hikayat. Nah, di sini ada Abu Nawas, ya. Malim Deman, Hang Tuah, Sirama mencari Sita Dewi, Putri Kemuning, Pengembara yang lapar, dan lain sebagainya. Nanti silakan cari di berbagai sumber, cari contoh-contoh dari teks hikayat untuk memudahkan kalian dalam memahami apa itu teks hikayat. Ya, baik, sampai sini jelas ya? Oke. Ya, baik. Ya, seperti itu penjelasan dari saya tentang pengertian teks hikayat. Ya, silakan nanti dipahami lagi dengan membaca dari berbagai sumber, ya, untuk memudahkan kalian dalam memahami teks hikayat. Tentunya dilengkapi dengan contoh-contohnya. Ya, karena dengan contoh biasanya lebih paham atau lebih mudah memahami sebuah pengertian. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.